Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hingga pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Perkenalkan, kelompok kami yaitu yang pertama Rai Ahmad, Rosan Fikri Nur Yakin, dan yang kedua saya sendiri untuk menyelesaikan tugas psikologi, tugas UAS, mata kuliah psikologi pendidikan tentang pentingnya melatih kecerdasan emosi bagi siswa. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Yuli Diah Saptorini, MPD. Kita masuk pada pembahasannya yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosi. Kecerdasan emosional juga dapat membantu siapa saja, termasuk anak-anak, untuk membangun hubungan yang kuat, mengambil keputusan, dan menghadapi situasi sulit. Untuk menjadi cerdas secara emosional, setidaknya ada 5 komponen yang harus dimiliki oleh seorang anak, yaitu yang pertama, mawas diri, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi yang dirasakan. Kedua, kendali atas emosi yang dialami sehingga dapat meredakan emosi negatif seperti marah atau kecewa. Tiga, motivasi diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. 4, empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. 5, keterampilan sosial yang kuat untuk membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Selanjutnya, anak-anak yang cerdas secara emosional juga dapat dikenali dengan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, saat membangun pertemanan yang mudah. 2, memahami atau mengerti maksud dari suatu pembicaraan dengan cepat. 3, mudah beradaptasi dengan lingkungan dan orang baru. 4, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 5, mengerti cara meminta bantuan dengan baik ke orang lain. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan orang tua untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak. Misalnya, mengajak anak belajar mengidentifikasi emosi yang mereka rasakan, mengajarkan anak berempati terhadap emosi teman sebayanya, dan membantu anak mengekspresikan emosi dengan cara yang baik. Nah, ini adalah perbedaan antara low emotional intelligence dan high emosional inteligensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rai Ahmad. Baik, terima kasih Mas Robi. Akan saya lanjutkan presentasinya. Selanjutnya, apa pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi anak? Anak-anak umumnya lebih cepat menyerap apa saja yang diajarkan kepada mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk mulai menumbuhkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Memupuk kecerdasan emosional sedini mungkin dapat membantu anak lebih siap menghadapi tantangan dalam hidup. Seiring bertambahnya usia, anak akan mampu mengelola situasi rumit dengan pikiran yang rasional dan tenang. Bahkan saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka, saat mendapatkan tantangan yang sulit pun, mereka tidak akan mudah menyerah atau meninggalkannya. Misalnya, saat kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah, seorang anak yang cerdas secara emosional tidak akan menyerah, berusaha mencari jawaban, dan tetap menyelesaikan tugasnya sehingga mendapatkan hasil yang baik.
Selanjutnya, kiat untuk meningkatkan EQ ya, tadi emotional intelligence. Menjadi cerdas secara emosional itu penting, tetapi langkah apa yang dapat siswa lakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosionalnya sendiri? Berikut ini beberapa tipsnya. Yang pertama yaitu mendengarkan. Jika kamu ingin memahami apa yang orang lain rasakan, langkah pertama adalah memperhatikan. Luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang orang coba katakan kepada kamu, baik secara verbal maupun nonverbal. Bahasa tubuh dapat membawa banyak makna. Ketika kamu merasakan bahwa seseorang merasakan hal tertentu, pertimbangkan berbagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap emosi itu. Selanjutnya, yang kedua, berempati. Mengetahui emosi sangat penting, tetapi kamu juga harus bisa menempatkan diri pada posisi orang lain agar benar-benar memahami sudut pandang mereka. Berlatih berempati dengan orang lain, bayangkan bagaimana perasaan kamu dalam situasi mereka. Kegiatan semacam itu dapat membantu kamu membangun pemahaman emosional tentang situasi tertentu, serta mengembangkan keterampilan emosional yang lebih kuat dalam jangka panjang. Ketiga, mencerminkan. Kemampuan untuk bernalar dengan emosi adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Pertimbangkan bagaimana emosi kamu sendiri mempengaruhi keputusan dan perilaku kamu. Ketika kamu berpikir tentang bagaimana orang lain merespon, nilai peran yang dimainkan emosi mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ray Ahmad telah membacakan materinya. Dan mungkin dari pembahasan kami pada pertemuan kali ini, kami memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan tutur kata dari kami. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.